Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi. Saya Ahmad Fatoni akan menyampaikan atau mengulas tentang materi semangat sholat berjamaah. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu syarat sah sholat berjamaah. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang apa itu makmum masbuk. Kemudian yang ketiga adalah halangan sholat berjamaah. Dan yang keempat adalah tata cara sholat berjamaah. Dan pembahasan terakhir kita nanti yaitu pembiasaan sholat berjamaah. Nah, sebelum kita ke pembahasan, marilah kita amati bersama dan dengarkanlah bersama-sama, yaitu masjid merupakan tempat beribadah umat Islam. Di masjid mereka saling berdekatan, bertatapan, berjabat tangan, bersapa, dan berpautan hati demi mewujudkan semangat ukhuwah atau menjalin persatuan. Nah, rasa persatuan yang paling indah adalah persatuan dan kebersamaan orang yang sholat berjamaah. Sholat dipimpin satu imam, sama-sama bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca kitab suci yang satu dan menghadap ke kiblat yang sama. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid. Hukum sholat wajib berjamaah adalah sunnah muakkad. Jadi sunnah muakkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Ada sebuah hadis dari Bukhari dan Muslim yang artinya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, kita masuk ke inti pembahasan yang pertama yaitu syarat sah sholat berjamaah. Syarat sah sholat berjamaah ini yang pertama yaitu harus ada imamnya. Jadi jika sholat berjamaah itu harus ada imam. Kemudian yang kedua yaitu syaratnya makmum berniat untuk mengikuti imam. Jadi makmum tidak boleh melafalkan niat yang dilakukan oleh imam. Jadi makmum harus melafalkan niat sesuai dengan posisinya, yaitu menjadi makmum. Kemudian syarat yang ketiga yaitu sholat dikerjakan dalam satu majelis, contohnya di masjid. Kemudian syarat yang keempat adalah sholat makmum seusai yang dilakukan oleh imam. Artinya, jadi seorang makmum tidak boleh mendahului apa yang digerakkan atau yang dilakukan oleh seorang imam. Jadi seorang makmum harus mengikuti gerakan setelah imam. Nah, untuk menjadi imam ada syarat tersendiri. Syarat yang dimaksud adalah yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat, serta perkara yang membatalkan sholat. Kemudian
Yang kedua adalah fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Kemudian berakal sehat, balik, berdiri pada posisi paling depan, seorang laki-laki, dan yang terakhir tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Nah, sedangkan syarat-syarat menjadi makmum adalah sebagai berikut. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Yang keempat, posisinya di belakang imam dan hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya, imam sholat asar, makmum juga sholat asar. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang makmum masbuk. Jadi, makmum masbuk ini adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Atau lawan katanya adalah makmum muwafiq, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Nah, contohnya yaitu yang pertama ini, pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam masih berdiri pada rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun, sebelum selesai membaca Al-Fatihah, imam rukuk. Maka dalam keadaan ini, makmum harus segera rukuk mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi, pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut juga ikut salam. Nah, ini ada contoh yang kedua, yaitu pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang rukuk untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah meskipun hanya satu ayat. Lalu makmum segera rukuk mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Contoh yang ketiga ini adalah pada saat makmum datang untuk berjamaah, imam sedang i'tidal atau sujud untuk rakaat pertama. Makmum itu berniat takbiratul ihram dan langsung i'tidal atau sujud bersama imam. Pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat sholat yang belum selesai. Nah, jadi pembahasan selanjutnya yang ketiga ini adalah halangan sholat berjamaah. Faktor yang menjadi halangan itu antara lain yaitu adanya hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Kemudian angin kencang yang sangat membahayakan, ataupun sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Selanjutnya, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil dan lain sebagainya. Itulah faktor-faktor yang menjadi halangan seseorang tidak bisa menjadi atau melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tata cara sholat berjamaah. Nah, praktik sholat berjamaah ini adalah yang pertama, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Tetapi kalau tidak memungkinkan, cukup dengan iqomah saja. Kedua, barisan sholat shaf di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Yang ketiga, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyahir atau nyaring dan ada yang dilirihkan atau sir. Nah, itu adalah praktik sholat berjamaah.
Nah, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu yang kelima, pembiasaan sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah memiliki keutamaan. Ini yang pertama, kita dapat menjalin silaturahmi antar sesama. Setelah melaksanakan sholat, kita akan berkumpul dan hasilnya kita akan mengenal antara sesama umat muslim. Yang kedua, ini mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Ketiga, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Keempat, menahan diri, kemauan sendiri atau egois, dan mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.